Terima kasih kepada juru foto kembali ke tempat semua. Para undangan dan semua. Ini Jumat 18 Juli 2012 ke-12. Salah satu pameran otomotif yang terhormat para peserta undangan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang memasarkan produk-produknya yang akan menunjang pendekatan pencapaian tingkat udara atau lingkungan. Wakil Presiden Republik Indonesia, Ibu Melinda, hadirin hadirat yang saya hormati. Mana penjualan produksi mobil hanya 58.000 unit per tahun. Dan tahun 2003 ini sampai dengan bulan Juni 2003 telah dicapai 170.000 unit. Optimis angka 340.000 tahun ini akan bisa terlampaui. Produksinya bukan hanya saja, tapi local content lebih dari 50%. Dan kalau kita bicara item, lebih dari 85% item dibeli di Indonesia. Itu demikian pula dengan tenaga kerja itu. Dilihat dari nilai bisnis penjualan yang terjadi, bisa diperkirakan kira-kira 60 triliun rupiah impor atau kira-kira 7,5 miliar dolar. Dan kalau kita perkirakan kira-kira 30% merupakan pajak income buat pemerintah, bisa didapatkan 20 triliun atau 2,5 miliar US dollar. Belum termasuk itu tahun 2001-2002 juga benar bahwa adanya terjadinya pertumbuhan ekonomi dan tadi diterangkan juga oleh Saudara Ketua Komoditas selama 2 tahun ini dapat berusaha untuk menciptakan suatu stabilitas di dalam makroekonomi kita, tanya dengan tingkat suku bunga kita dan pertumbuhan kita, kemudian tingkat suku bunga kita, tingkat inflasi, kemudian rupiah kita yang 1 tahun yang terakhir menunjukkan stabilitas. Itu kalau sekarang ini penerimaan pajak sekitar 200 triliun, berarti 10% itu adalah kontribusi dari kegiatan otomotif. Ini tadi disampaikan dengan saya oleh Saudara Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Ibu Rini dengan tempat saya, yang kita yang dalam negeri ini yang sudah pasti adalah karoserinya dengan komponen-komponennya. Yang ini yang secara rutin yang selalu dibutuhkan, yang diperlukan di dalam kegiatan otomotif. Jadi ini suatu perubahan, yaitu dari sentralisasi kepada desentralisasi. Nah ini apa tujuannya? Nah tujuannya di antara lain yang terpenting adalah bahwa kita dulu pernah mencapai laju pertumbuhan ekonomi selama 32 tahun dulu rata-rata 7%. Tapi yang dapat kita lihat bahwa kegiatan ekonomi kita di samping belum dapat merubah secara struktural tadi, masalah ketimpangan sosial ekonomi juga terlalu terkonsentrir yaitu di wilayah barat dibandingkan dengan wilayah timur. yang pacu yang sekarang adalah bagaimana mengkaitkan antara pendidikan teknik, ya, pendidikan dalam bidang teknologi dengan kaitan dengan otomotif ini di mana dapat dikerjasamakan. Jadi saya mengharapkan itu. Jadi sekaligus ini dapat melakukan praktek-praktek, katakanlah balai-balai latihan kerja yang dapat ditampung oleh kegiatan Gaikindo, anggota-anggota Gaikindo, dan jadi otomotif jadi dengan demikian. Jadi anak-anak kita dari berbagai pendidikan, apakah itu pendidikan tingkat pertama, tingkat menengah, ya. Kalau yang tingkat kemudian sarjana mudanya, D3-nya, sarjana, sekira lain lagi itu sudah bidangnya, tetapi paling tidak ini. Dengan demikian berakhirlah acara ke-12.
Selamat datang di area Honda Pak Hamzahas. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Nama saya Asimu. Majuan Pak, majuan Pak, majuan Pak. Gak apa-apa Pak, dipegang Pak. Pak Bambang, Pak Bambang. Pak Bambang tengah Pak. Hamzah, Hamzah. Pak. Baik. Sebelah sini Pak. Sebelah sini Pak. Sebelah kanan Pak. Sebelah kanan Pak. Pak. Sudah. Ajak jalan Pak, bisa turun tangga juga Pak. Jalan Pak. Jalan. Ikutin aja Pak. Suruh narik ACRH Pak. Menteri mana menteri? Ibu menteri mana ibu menteri? Nyanyi Indonesia Raya Pak bisa Pak. Coba salam ibu. KRI nggak ada Pak. Bingung. Masih belum tidurnya. Ya Pak, gimana Pak? Foto seksi. Oh, foto. Oke. Ya, ABK sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi seperti itu. Jadi kita pegang itu dulu ya. Oke. Pak Hamzah, bagaimana dengan perkembangan otomotif kita Pak? Otomotif Pak. Kenapa? Karena yang saya nilai adalah efisiensi dan ekonomis itu sudah mampu dapat diterapkan. Artinya produk yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Itu satu. Kedua, menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat kita sudah mulai jalan. Ini harga-harga masih mahal nih Pak. Harga apa? Otomotif Pak. Iya benar. Pajaknya Pak, pajak kita tinggi memang. Ya buktinya tadi itu ya tentulah yang sekarang ini adalah kita harapkan ada multiplier dari kegiatan itu. Jadi nanti kan yang terbesar tadi yang saya dengar adalah dari karoseri dengan kemenangan. Kita harapkan ada langsung ini menyentuh usaha-usaha kecil menengah yang dapat kita kaitkan dengan kegiatan itu. Kalau usaha-usaha kecil menengah, sebab di kecil menengah ini ada 70 juta tenaga kerja di sana. Kalau itu mampu dapat disentuh, misalnya katakanlah 20% saja dari sana, itu sudah merupakan bagian yang cukup berarti dalam kegiatan kita untuk menumbuhkan daya beli di dalam. Mungkin kasih tangan dong kan baru tuh anak-anak. Udah ya? Iya suruh siapin. Siapin. 3 ya. Cang, sini dong. Coba deh nih.
Daimler Chrysler dengan salah satu perusahaan jam ternama Swatch. Terkait Mazda, dalam Gaikindo Auto Expo 2003 kali ini saya ingin menjelaskan bahwa Mazda mengeluarkan 4 produknya. Yang pertama adalah Mazda SUV Tribute 2000 cc dengan HP 135. Lalu yang kedua ada Mazda 323 Pro TG, itu dengan 2000 cc-nya mampu mendapatkan tenaganya 131 HP. Yang ketiga adalah Mazda B-Series Double Cab, itu 2500 mesin, sehingga lebih sensitif mesin tersebut sehingga mobil bisa berlaju sangat kencang. Demikian saya sampaikan dari Mazda. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk datang ke stand kami di S8 dengan Rex itu dibagi dua, yaitu yang deluxe dan sporty. Sekarang akan menceritakan ini, kita akan menceritakan tentang kelebihan mesinnya, yaitu mempunyai Sangyong. Dari Sangyong jenis apa yang Anda wakili? Dari jenis? Saya akan menjelaskan tentang Rexton. Rexton, Oke. jelaskan tentang Rexton. Tentunya juga with Venom. Sangyong ya, tadi Anda menyebutkan ada musuh. Saya tadi musuh itu gambarnya kayak badak gitu. Ada ini cocok juga untuk para pria yang suka menggunakan tantangan, karena itu dari penampilan luarnya itu Pakai tepuk tangan untuk Simo. Cantik kan? Mau gerakan-gerakan lagi. Sorry, kurang dengar. Oke, pertama tujuannya ya, tujuan pemilihan Miss Gaikindo ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dari presenter-presenter di masing-masing stand ya. Dengan demikian mereka akan terpacu untuk lebih baik ya. Nah, mekanismenya adalah akan dari ratusan yang masuk ke babak penyisian, nanti akan diambil 25 orang untuk babak final ya. Nah, yang dinilai adalah kemampuan mereka menjelaskan produk yang mereka jual, yaitu penguasaan produk. Yang kedua adalah teknik mereka dalam mempresentasikan ya di panggung ini. Yang ketiga adalah performance ya. Performance-nya, kompetensi orangnya maupun fasilitasnya itu sangat kuat ya. Kalau dia dialihkan atau dipergunakan atau dimanfaatkan untuk industri otomotif, komponen atau bahkan mobil, meneruskan proyek-proyek dulu itu baik sekali menurut saya ya. Jadi tentu nggak ada keberatan dan menurut saya itu memanfaatkan dari fasilitas yang ada di Indonesia. Kalau sejauh yang Bapak lihat sendiri, apakah memang benar gitu pilihannya apabila memang DI ini dialihkan menjadi perusahaan otomotif gitu, dilihat dari kapasitas dan kemampuan? Bukan soal benar apa enggaknya, tapi kan yang pertama alat ini menurut saya kan difokuskan untuk komponen-komponen dan pembuatan industri pesawat terbang. Ya, kemampuan teknis bisa dialihkan, bukan dialihkan total ya, tapi dipakai, dimanfaatkan untuk industri komponen otomotif, gitu.